Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanza, mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Ushunuddin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, akan mempresentasikan tugas fikih muamalah dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Sofan Jauhari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pandangan Islam tentang harta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang mempelajari tentang masalah-masalah terkait hubungan sesama manusia dalam urusan bisnis dan keuangan. Bahasa lainnya adalah hukum ekonomi syariah. Mempelajari fikih muamalah lebih wajib daripada mempelajari sholat Idul Fitri, zakat, haji, dan kurban bagi sebagian orang, karena hal ini menyangkut perilaku harian umat muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim adalah hadis yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib, apalagi mengenai hal-hal yang akan kita kerjakan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, jika seseorang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka akan tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Islam sebagai agama yang kafah tidak hanya membahas mengenai amalan yang makhdhuf saja, akan tetapi juga membahas tentang bisnis, ekonomi, dan perdagangan. Belajar fikih muamalah juga bertujuan agar semua aktivitas bisnis dan ekonomi kita, baik sebagai penjual, pembeli, penyewa, penumpang, dan lain sebagainya dapat diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Untuk merealisasikan firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Hukum dasar transaksi adalah halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan di antara tanda orang baik di sisi Allah adalah mereka yang memahami syariat atau hukum Islam, termasuk fikih muamalah. Kembali pada judul di awal mengenai pandangan Islam terhadap harta. Definisi harta adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dan bagi seseorang yang merusaknya maka ia berkewajiban untuk menggantinya. Atau sesuatu yang pada umumnya dapat dikuasai, dilindungi, dan dimanfaatkan. Dalam suatu hadis yang berbunyi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Inna hadzal mala hulwatun khadiratun, man asabahu bihaqqihi burika lahu fihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya harta ini manis dan hijau atau menggiurkan. Barang siapa yang mendapatkannya dengan cara yang benar, maka akan diberkahi di dalamnya." Hadis ini memberikan izin pada setiap muslim untuk mendapatkan harta yang banyak asalkan didapatkan dengan cara yang benar dan sesuai syariah. Ada 8 kaidah mengenai harta. Yang pertama, harta yang muktabar adalah mal mutaqawwam yang secara syar'i boleh dimanfaatkan dalam kondisi normal. Yang kedua, secara fitrah manusia mencintai harta. Namun, kecintaan pada harta tidak boleh lebih besar daripada kecintaan kepada sang pemilik harta yang sebenarnya. Yang ketiga, cara mencari dan menafkahkan pun tidak boleh menyalahi aturan Allah yang memberi amanah tersebut. Yang keempat adalah ghoyah atau tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan penguasaan manusia terhadap harta adalah sebagai sarana untuk mempermudah beribadah kepada Allah. Yang kelima, Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rizki kepada manusia, dan manusia wajib berikhtiar untuk mendapatkannya. Yang keenam, harta tidak boleh dikuasai atau berputar pada satu kelompok manusia saja. Harta perlu bergerak dan digerakkan agar terjadi pemerataan distribusi melalui berbagai macam instrumen seperti zakat, infak, wakaf, syirkah, mudharabah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh,
Ghoyah atau tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka, harta yang diberikan oleh Allah harus dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Allah menjamin rizki setiap makhluknya. Kewajiban manusia adalah menjemputnya dengan melakukan kegiatan produksi, distribusi, atau bekerja kepada orang lain. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dalam Quran Surat Hud ayat 6 dijelaskan bahwa tidak ada makhluk satupun berjalan di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Allah mengetahui tempat diam dan tempat menyimpannya, dan semua itu telah tertulis pada kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz.